المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hongkong. Yang kami hormati Ustadz Jajang Aisyul Muzaki yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga masih dapat berkumpul bersama dalam pengajian pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, bacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Keempat, pemberian materi oleh Ustadz Jajang Aisyul Muzaki. Kelima, tanya jawab. Keenam, doa atau penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniya wa kulli niyatis sholihah bi barakati Ummul Quranil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anak ya, menangmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ukti Hidayah. Kepada beliau kami persilahkan. Siji ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannah
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ufti Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan acara yang ketiga, sosialisasi dompet duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News, dan untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh Ustadz Jajang Aisyul Muzaki. Kepada beliau kami haturkan. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal mu'minin binuri kitabihil mubin waja'alahu shifa'aw wa rahmatan lima fi suduril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Mukarram Ustadz Imam Baihaqi yang saya hormati, para tim DDHK yang saya hormati, para ibu, mbak-mbak semuanya, jamaah MPO, Majelis Perantau Online, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada panitia, pada MC, alhamdulillah semuanya, mbak-mbak semuanya, kita pada siang hari ini bisa bersilaturahim, bisa bertemu secara virtual
di acara MPO ini hari Sabtu 31 Juli 21 Zulhijjah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan banyak keberkahan ya kepada kita, walaupun hanya sekedar bertemu lewat online, tetapi intinya adalah kita bisa bersilaturahim dan bisa menambah ilmu ya, menambah wawasan. Niatkan untuk thalabul ilmi, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita sepakati dulu, kita mau sampai jam berapa? Halo? Bias 1 jam kemudian Ustadz. Insya Allah jam 4 Hongkong harus sudah selesai, termasuk sesi tanya jawab begitu. Setengah Indonesia sudah mulai, terus lanjut tanya jawab ya. Iya. Berarti nanti kabari saja. Ya. Kabari kalau sudah mau habis ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kok agak putus-putus ya Ustadz? Ya. Putus ya. Dikit. Pada kesempatan siang hari ini, mbak-mbak semuanya, kita akan mengkaji bersama salah satu hadis Nabi SAW dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Di kitab itu ada 42 hadis, dan hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-16. Ini berarti hadis pertama sampai hadis ke-15 sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain ya. Iya Ustadz, sampun. Sampun. Ya. Masih ingat hadis ke-15 tentang apa? Hadis ke-15 lupa ya. Ya. Pada siang hari ini kita akan mengkaji bersama hadis yang ke-16 ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan dari tadi ya? Iya, dengar. Ya. Testing, dengar. Ya. Soalnya tadi saya tanya hadis ke-15 tentang apa, diam aja. Kita di mute semua, Ustadz. Oh, di mute semua, ya. Oke, hadis yang ke-16 hari ini judulnya adalah yang tertulis di player itu menahan amarah, ya, menahan amarah. Saya akan bacakan hadisnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis ini an Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi ya, yang sering bersama Nabi ya, dan beliau ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai 5.000 lebih beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat mulazama ya, sangat sering bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ya. Abdurrahman bin Sakhr disebut Abu Hurairah karena beliau pecinta kucing ya. Jadi Hurairah itu kucing, jadi senang sama kucing, jadi disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing ya.
Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak ada yang seneng apa ya? Seneng kucing gitu ya. Ya, maka dapat gelar apa gitu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah, ya. Anna rajulan, bahwa ada seorang lelaki, ya. Qala, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini seorang lelaki ini tidak disebutkan, ya, siapa namanya, ya. Itu enggak penting, ya, karena yang paling penting adalah apa yang dia tanyakan kepada Rasulullah dan apa jawaban Rasulullah SAW, ya. Walaupun para ulama memang ada yang menyebutkan bahwa lelaki itu adalah Abu Darda, misalnya. Lelaki itu adalah Abu Darda yang datang kepada Nabi kemudian menanyakan hal ini. Ya. Qala, lelaki itu berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ausini, ya, ausini, berilah aku nasihat, ya. Berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, berilah aku wejangan, ya. Berilah aku pesan, ya. Berwasiatlah kepadaku. Nah, ini kira-kira seperti itu. Lelaki ini ingin mendapatkan wasiat, mendapatkan pesan, mendapatkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka Nabi menjawab, la taghdab, kamu jangan marah, ya. Kamu jangan marah. Nah, jadi dalam hadis ini singkat sekali jawaban Rasul. Nasihatku kepadamu adalah la taghdab, kamu jangan marah. Faraddada miraran, kemudian lelaki ini mengulang lagi permintaannya, ya, berkali-kali, berikan aku nasihat lagi, berikan aku wasiat lagi, ya, berkali-kali seperti itu. Mungkin kalau kita apalagi selain jangan marah. Qala, kemudian Rasul menjawab, la taghdab, ya, jangan marah, ya. Jadi jawabannya tetap sama, walaupun bertanya meminta berkali-kali, tetap jawabannya satu, yaitu la taghdab, jangan marah. Nah, Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, ya. Jadi judul hadis ini adalah menahan amarah, ya, jangan marah. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya tidak marah seperti ini. Marah, ya, marah itu dalam bahasa Arab artinya adalah godob, ya. Jadi godob itu bahasa Arab, la taghdab, jangan marah. Nah, godob itu artinya marah, ya. Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa marah itu adalah darah di dalam hati, ya, darah di dalam hati yang mendidih karena mencari pelampiasan, ya. Jadi darah yang ada di dalam hati kita itu mendidih karena mencari pelampiasan. Marah membuat darah hatinya mendidih lalu menyebar ke seluruh nadi dan naik ke seluruh badan, ya, sebagaimana naiknya air yang mendidih. Nah, air yang mendidih. Mbak-mbak sudah biasa masak, ya. Nah, itu jadi bawa naiknya sampai gelupuk-gelupuk ke atas. Nah, ini menurut Ibnu Qudamah. Jadi darah di dalam hati yang mendidih, ya, menyebar ke seluruh nadi dan naik ke seluruh badan, ya. Sedangkan menurut Aid Al-Qarni, ya, marah adalah mendidihnya darah dalam hati untuk menuntut balas atau akibat terhalangnya seseorang dari mencapai tujuan dan keinginan. Ini definisi para ulama, ya. Jadi Aid Al-Qarni mendefinisikan bahwa marah itu adalah mendidihnya darah dalam hati, ya, untuk menuntut balas, ya, atau terhalang mendapatkan tujuan dan keinginan, ya, kesel marah kan itu. Mbak-mbak yang dulu ikutan daftar untuk bisa kerja di Hong Kong, kan, ketika tujuannya tidak tercapai, tidak keinginan, mungkin agak kesel, agak marah. Nah, itulah marah. Jadi darahnya dalam hati itu mendidih, ya, mendidih seperti itu. Nah, ini
definisi marah ya menurut para ulama. Hadis yang sangat pendek ini ya hanya 2 kata ya, la taghdab, jangan marah ya. Simple ya, sangat simple, tetapi maknanya luar biasa. Ya, maknanya luar biasa. Nah, sehingga hadis ini termasuk salah satu bentuk kebaikan ya, bentuk kebaikan termasuk siklus kebaikan yang ada pada diri manusia. Nah, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Abu Muhammad Abdullah ibnu Zaid ya, ini beliau ulama besar mazhab Maliki di Maroko ya. Beliau mengatakan bahwa siklus kebaikan itu terletak pada 4 hadis ya, terletak pada 4 hadis. Yang pertama ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini kebaikan pertama. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya. Berkata baik atau diam, gitu kan? Jadi kalau mau ngomong yang baik, kalau nggak bisa mendingan diam. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Ya. Main kartu, main game kan itu, yang nggak ada manfaatnya gitu kan. Nah, ini kalau imannya sempurna itu bisa ditinggalkan. Yang ketiga, ya hadis yang ini, la taghdab, jangan marah. Nah, kemudian yang keempat, la yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini. Jadi siklus kebaikan itu ada dalam 4 hadis ini. Dan salah satunya adalah hadis yang sekarang kita bahas, hadis ke-16 dalam kitab Hadis Arba'in, yaitu jangan marah. Baik, para peserta MPO yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memang sangat pendek, sangat singkat ya, cuma jangan marah ya, tetapi maknanya luar biasa ya, maknanya luar biasa. Nah, nama dari sahabat yang bertanya tadi, anna rajulan, seorang laki-laki bertanya, meminta nasihat. Ini tadi tidak perlu disebutkan di sini dan tidak mencacati hadis sebetulnya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan itu adalah sifulan-sifulan, itu biasa saja. Nah, jadi ketika hanya sebutkan lelakinya atau hanya seorang perempuan, itu tidak mencacati hadis tetap sahih seperti itu. Nah, di sini dia meminta, lelaki ini minta nasihat, berarti meminta sesuatu yang penting ya. Jadi kalau orang udah minta nasihat dong gitu kan, curhat dong, nasihati saya dong gitu kan, nah berarti ada sesuatu yang sangat penting seperti itu. Nah, sehingga ketika jawaban Rasul adalah la taghdab, kamu jangan marah, ini bisa jadi lelaki ini memang mungkin dikenal dengan sosok yang mudah marah gitu kan. Sosok yang mudah marah. Rasul tahu ini orang yang nanya kayaknya sering marah, mudah marah. Maka nasihat Rasul adalah la taghdab. Jangan marah. Berkali-kali terus apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah gitu kan seperti itu. Nah, maksud jangan marah di sini ada 2 makna ya. Yang pertama menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah ya. Menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah ya, sampai kita tidak marah gitu. Jadi menahan ya. Jadi jangan marah di sini maknanya adalah menahan diri ya, menahan diri ketika ada sesuatu yang membuat kita marah ya. Misalnya ya, si mbak-mbak kan ngurusin anak majikan yang masih bayi, atau ada yang ngurus yang sudah tua renta, sudah lansia, sudah jompo ya, kadang apa ya, nggak nurut atau kadang bandel atau kadang banyak mengeluh dan sebagainya ya, kita harus menahan diri kan gitu, menahan diri ya. Misalnya
baru saja selesai dibersihkan itunya setelah buang airnya misalnya, kemudian buang air besar lagi, pipis lagi. Nah, itu kan bikin emosi. Tapi ketika kita bisa menahan diri, nah itu adalah yang terbaik. Yang kedua adalah jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah gitu. Ya. Jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Jadi jangan sampai ketika marah sudah ada, sudah muncul dalam diri kita, itu jangan dilanjutkan gitu. Ya, segera selesaikan marah itu, jangan dilanjutkan, jangan marah terus. Itu maksudnya. Jadi maksud Rasulullah taghdab ini yang kedua adalah jangan sampai ketika kita sudah marah kita lanjut masih terus aja marah gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Jadi tahan seperti itu. Misalnya jika ada yang mau marah hingga mau mentalak istrinya, ya, karena marah yang berlebihan dia sampai ingin menceraikan istrinya, maka kita katakan bersabarlah, gitu kan, tahan diri, tahanlah diri terlebih dahulu dan sebagainya seperti itu. Nah, ini jadi dua makna penting ini adalah dari kata la taghdab, jangan marah. Yang pertama adalah menahan diri untuk tidak marah. Yang kedua, ketika kita marah jangan sampai berkelanjutan. Nah, jadi segera berhenti dari kemarahannya, ya. Karena memang manusia ini kita ini berbagai tipe manusia, ya, dari sisi marahnya, ya. Yang pertama ada orang yang cepat marah, ya, cepat marah, tapi juga cepat reda, ya. Dikit-dikit marah, tapi dia cepat reda gitu, ya. Cepat marah tapi cepat reda, ya. Cepat emosi tapi cepat reda, ya. Jadi cepat kesel tapi cepat normal lagi seperti itu. Ini yang pertama. Ya, mungkin dari peserta EMPO ini juga macam-macam, ya, tipenya. Yang kedua ada yang cepat marah kemudian susah reda ini, ya. Marahnya cepat, redanya susah. Ini yang paling bahaya, ya. Udah emosian, cepat marah, kemudian juga redanya susah, ya, lama gitu. Nah, ini nanti hubungannya banyak bisa diganggu setan dan sebagainya. Yang ketiga ada orang yang susah marah, ya, susah marah tapi cepat reda, ya. Dia kalau marah itu susah, ya, susah marah, ya. Kalaupun marah dia cepat reda, ya, gitu. Dan yang keempat susah marah juga susah reda, ya. Susah marahnya tapi kalau udah marah susah redanya. Nah, ini. Nah, jadi yang baik yang mana kira-kira? Yang baik adalah yang tidak marah, ya. Yang paling baik yang susah marah dan cepat reda, ya. Susah marah dan ketika dia marah itu cepat reda seperti itu. Nah, ini tipe-tipe manusia, ya, dari sisi kemarahan yang dimilikinya, ya. Baik, para jamaah MPO yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada beberapa faidah, ya. Ada beberapa faidah, beberapa pelajaran, ya, ibrah yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama adalah semangatnya para sahabat, ya. Semangatnya para sahabat, mereka mencari ilmu untuk diamalkan, ya. Jadi para sahabat itu semangat sekali menuntut ilmu, semangat sekali mendapatkan tambahan ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi sampai-sampai sengaja datangin ketemu Rasul bertanya, gitu kan. Kalau zaman dulu enak, ya, karena memang para sahabat ketemu, ya, sezaman dengan Nabi seperti itu. Semangat mereka luar biasa sehingga banyak ditemukan hadis-hadis Nabi ketika misalnya para sahabat, dullani ala amalin, tunjukkan aku terhadap sebuah amalan ya Rasul, ya. Ausini, berikan aku nasihat, ya, seperti itu. Jadi para sahabat bertanya itu sering sekali, ayul a'mali afdol, amalan apa yang paling afdol, seperti itu. Ini jadi terbukti di sini semangat para sahabat, nah, untuk mencari ilmu. Makanya nih peserta MPO ini luar biasa, ya, di sela-sela kesibukan dengan aktivitas di rumah majikan misalnya, di tempat kerja, tapi semangat thalabul ilminya luar biasa, ya, walaupun online berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikutinya. Nah, ini pahala yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan para peserta semuanya, ya,
yang selalu bisa menyempatkan diri di kajian-kajian online ini selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian faidah yang kedua, nasihat itu bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasehati. Nah, jadi kita memberikan nasihat itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasehati. Ya. Jadi Rasul kan tahu lah ini yang nanya ke saya ini adalah sifatnya pemarah, orangnya pemarah, mudah marah. Maka Rasul memberikan nasihatnya apa? La taghdab, jangan marah. Ya. Ketika ada lagi sahabat yang nanya, ayul amali afdal, amal apa yang paling afdal ya Rasul? Kata Rasul, as-salatu ala waktiha. Ya. Salat tepat waktu. Ada lagi ayul amali afdal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi nasihat itu disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati gitu. Ya. Dengan kondisi orang yang dinasihati. Ada orang misalnya kesulitan ekonomi minta nasihat kepada kita ya. Kita nasihatin banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berzakat. Ini enggak sesuai gitu kan. Enggak sesuai. Ya, orang fakir miskin kita berikan nasihat untuk banyak infak sedekah. Yang enggak nyambung gitu. Karena dia mestinya yang mendapatkan sedekah, yang mendapatkan infak. Kenapa disuruh berinfak sebenarnya? Ya. Jadi ada yang lebih penting nasihatnya dari itu. Jadi misalnya sabar, terus bersyukur, syukuri apa yang ada, tetap berdoa kan itu. Misalnya nasihatnya sabarlah, sabarlah, sabarlah. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Itu kan cocok buat dia gitu. Tapi kalau nasihatnya harus sering berinfak ya dia sendiri butuh untuk mendapatkan infak sedekah. Nah, jadi nasihat itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasehati. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah larangan marah, ya, larangan marah. Jadi kita dilarang marah ya, sampai diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Kita jangan sampai mudah marah ya. Karena marah itu punya mafsadat yang besar, punya madarat, mafsadat yang besar. Ya, bahkan ada yang sampai marah hingga menceraikan istrinya. Ada yang sampai marah hingga berjanji tidak mau lagi berbicara. Ya. Pokoknya sampai 7 turunan saya tidak akan ngomong sama dia. Nah itu kan saking marahnya itu. Pokoknya sampai 7 turunan berapa tahun itu? 1 turunan 60 tahun kali 7, 42 tahun coba ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mafsadatnya banyak ya, mafsadatnya banyak, maka jangan sampai kita mudah ya, mudah marah ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah Islam melarang dari akhlak yang jelek. Ya, otomatis ya, pemarah ini adalah bukan akhlak yang baik ya, bukan akhlak yang baik ya, bukan akhlak yang baik. Apalagi dia marah terus-menerus ya, marah kemudian susah reda ya. Kalau sesekali marah boleh, sesekali marah boleh ya. Karena kita ini manusia bukan malaikat gitu kan, bukan malaikat. Tapi jangan sampai marah ini menjadi sifat yang melekat pada diri kita, karena itu akhlak yang jelek. Ya. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima adalah Islam juga melarang hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Ya. Hal-hal yang dapat menimbulkan marah. Jadi penyebab marah juga jangan sampai dilakukan. Ya. Ya. Jadi yang memancing kemarahan itu juga harus dihindari. Ya. Jadi kalau ada pemancing kemarahan kita harus menghindarinya. Kalau kita malah ikut di situ nanti malah terpancing akhirnya marah. Ini. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam adalah ketika Nabi SAW, ketika Nabi Rasulullah SAW mengulangi wasiatnya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini menunjukkan pentingnya wasiat ini, ya. Pentingnya wasiat ini jangan marah. Nah, jadi para peserta MPO semuanya ya,
Ini sangat materi ini sangat bagus, ini sangat cocok buat semua orang ya, terutama buat ya para pekerja migran gitu kan. Sudah lingkungannya di sana mayoritas non-Islam ya, seperti itu. Yang kita urus adalah bayi, yang kita urus adalah orang tua lansia ya, seperti itu dan sebagainya. Ini kalau mudah marah bisa masalah seperti itu. Nah, jadi penting sekali wasiat ini sampai Rasul berulang-ulang mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Para peserta MP yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa meredam marah itu. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa meredam marah? Ya. Minimal ada 5 ya, 5 kiat, 5 cara ya, 5 kiat, 5 cara meredam marah kita ya. Yang pertama membaca ta'awudz ya. Yang pertama membaca ta'awudz ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu. Karena ini kan maknanya jelas, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 200 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah ini. Jadi begitu kita tiba-tiba muncul perasaan, emosi, marah dan segalanya, segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini. Nah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadibar rajulu, apabila seseorang dalam keadaan marah, faqala, lantas ia mengucapkan a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, sakana ghadabuhu, maka redam ya, hilanglah marahnya. Marahnya. Nah, jadi kita marah, a'udzubillah, 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 a'udzubillah minasyaitonirrajim, maka insyaallah marahnya reda. Ya. Kalau masih marah juga, baca lagi ta'awudz, baca lagi ta'awudz. Nah, ini kiat yang pertama ya, sering-sering berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama. Hadis yang lain ya. Misalnya ini hadis Bukhari ya. Pada suatu hari ya, ini dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, sedang ada 2 orang lelaki ya, saling mengeluarkan kata-kata kotor ya, satu dan lainnya yastabbani, saling mengumpat, saling mencaci maki, saling mengeluarkan kata-kata kotor. Fa'ahaduhuma ihmarra wajhuhu, salah seorang darinya telah merah mukanya, wantafakhat audajuhu, dan urat lehernya itu tegang ya, karena lagi marah ya. Urat lehernya itu ini ya, urat leher ininya juga kelihatan, urat lehernya juga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid ya. Sesungguhnya aku tahu satu perkataan, sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya ya, tentu hilang rasa marahnya. Law qala a'udzu billahi minasyaiton dhahaba anhu ma yajid, yaitu kalau dia membaca a'udzu billahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan,
niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis Bukhari. Nah ini, jadi dari hadis-hadis ini dan dari ayat Quran tadi jelas bahwa kiat pertama, solusi pertama supaya kita bisa meredam marah adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua, ya, setelah ta'awudz, ya, diam, ya, diam, ya, diam, ya. Karena yang namanya marah itu jika keluar itu bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ya. Jadi kalau sudah marah itu kadang kata-kata yang kotor yang tidak Allah ridhoi keluar. Ada yang marah keluar kata-kata kekafiran misalnya. Ada yang marah keluar kalimat mencaci maki. Ada yang marah keluar kalimat kutukan. Ada yang marah keluar kalimat cerai. Hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur bahkan. Nah, kalau seseorang memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah, hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi. Jadi diam. Karena kalau lagi marah, kadang ngomong juga asal keluar kan. Ya, suami istri saling marahan emosi, semuanya nggak ada yang mau diam, saling berbalas emosi. Apa yang keluar kata-kata? Kan kata-kata negatif semua, kata-kata kotor semua. Semua kebun binatang keluar. Ya, bapak anjing, ibu monyet, kan gitu misalnya. Anaknya dengar, bapak saya anjing, ibu monyet, saya siapa? Nah ini jadi ketika emosi gitulah kata-kata yang kotor. Ya, semua yang negatif-negatif muncul. Ya, bahkan juga bisa merusak, ya, bisa merusak. Pintu ditendang, piring terbang, kaca pecah dan sebagainya. Nah ini akibat emosi, akibat marah yang tidak bisa diredam. Maka cara meredamnya adalah diam, ya, berdiamlah, ya, diam. Udah diam gitu. Jadi kalau salah satu sedang marah, udah yang satunya diem, diem. Nanti juga yang marahnya diem. Ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ya. Jadi diam ini adalah salah satu solusi kita untuk meredam, menahan amarah. Kemudian yang ketiga, berganti posisi. Ya. Berganti posisi ini dari Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Zar, dari Abu Zar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadtaji." Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, ya, lagi berdiri, marah saat berdiri, falyajlis, maka duduklah, ya, duduklah. Ya, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, ya, maka sudah cukup. Ya, dengan duduk selesai berarti. Namun jika tidak lenyap pula, sudah duduk masih marah juga, maka berbaringlah. Maka berbaringlah. Jadi kalau berdiri, duduk. Duduk masih marah-marah juga, udah berbaring, tiduran. Nah ini namanya berganti posisi untuk meredam marah, ya, meredam emosi. Gampang ya mempraktekannya. Lagi berdiri tinggal duduk, lagi duduk masih marah tinggal tiduran. Ya. Oke. Sudah tiduran berbaring masih marah juga. Yang keempat, coba ambil air wudhu. Ya. Dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i. Api akan padam dengan air. Fa idza ghaliba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu, ya. Jadi yang panas itu disiram pakai air. Marah itu dari syaitan, setan dari api. Api itu kan panas dan api itu padam oleh air, maka berwudu lah. Bila perlu mandi, bila perlu nyebur gitu kan, seperti itu. Nah ini salah satu solusi ya. Ketika sudah duduk masih marah, berbaring juga masih marah, maka ambil air wudhu ya. Kalau nggak mau ngambil air wudhu, dibanjur saja sama temannya udah ya. Biar dia adem ya, apinya padam. Nah ini
kiat yang keempat. Ya. Kemudian kiat yang kelima adalah supaya kita bisa meredam amarah. Ingat wasiat Nabi, ingat janji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji beliau dalam hadis Muadz radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kazuma ghaidhan wa huwa qadirun ala ay yunaffidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumil qiyamah hatta yukhayyiruhu minal hur ma yasha." Siapa yang menahan amarahnya, dia bisa menahan marah padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Nah, Abu Daud. Jadi ini janji Rasul bagi yang bisa menahan marah, padahal dia bisa marah tapi bisa menahannya, itu nanti sudah Allah siapkan bidadari dan dia dipersilakan untuk memilih bidadari yang dia inginkan, yang dia sukai, seperti itu. Nah ini kiat ya, kiat atau apa cara ya supaya kita bisa meredam marah, bisa meredam emosi. Oke. Para jamaah MPO yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara ya, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Cukup ya sekarang tanya jawab ya. Assalamualaikum MC. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dulu ya. Berikutnya tanya jawab gitu. Iya. Jen. Baik, Ibu Mbak semuanya, jamaah semuanya, demikian dapat saya sampaikan tentang marah hadis yang ke-16 ini. Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat marah yang bersumber dari setan ini, sehingga kita mendapatkan banyak keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya monggo silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Silakan MC untuk mengatur lalu lintas. Yes, jajal saya kira sah dan seti. Saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada uji silah semua, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, yang akan saya tanyakan begini, kami setiap minggu itu berada di suatu masjid, tidak usah saya sebutkan masjidnya saja. Di Hong Kong. Ya, karena majelis kami kalau pagi itu belajar TPQ di dalam masjid, kalau sore seperti pasolatan atau tajwid itu di sebelah masjid ada taman. Nah, yang perlu saya tanyakan itu begini Ustadz, di dalam masjid itu kan berbagai macam jamaah, baik yang itu benar-benar syar'i, ada yang setengah-setengah, dan ada yang masih awal-awal, itu pasti kelihatan seperti itu. Dan kita itu karena juga sebagai panitia pengatur shaf di dalam sholat, jadi kami tidak membedakan mana yang lama ataupun yang baru gitu. Tugas kami hanya mengatur shaf. Shaf ibu-ibu ya? Shaf jamaah ibu-ibu? Iya. Nah, Indonesia semua? Iya, alhamdulillah Indonesia semua. Indonesia semua, kecuali kalau Ramadan itu campur dengan Pakistan. Ya. Nah, yang perlu saya tanyakan itu tidak sekali dua kali, dan bahkan itu setiap minggunya itu ada gitu, yang masih belum maksudnya belum mengerti bagaimana cara menutup aurat, dan karena kita itu sebagai panitia itu kadang seperti saya itu masih ragu-ragu mau negur, itu takut mereka marah atau takut kita berargumen gitu Ustaz, karena sholat beliau tidak membawa mukena sendiri, dan di masjid itu disediakan mukena dan itu jumlahnya tidak sedikit, tapi karena jamaah itu kebanyakan pada tidak bawa mukena, jadi pada pinjam di masjid, itu kadang kehabisan. Nah, yang kehabisan itu kadang asal-asalan, pakai jilbabnya pun minim, walaupun itu gamisnya menutup sampai kaki, sampai nyapu lantai gitu, tapi kan sangat terlihat lekuk badannya, tapi kami tidak berani bilang, karena pernah ada teman kami menawari,
jilbab besar banget gitu buat mbaknya karena beliau sedang berhalangan. Tapi malah bilangnya itu, Mbak, masalah apa yang di atas itu beliau yang tahu, bukan mbaknya yang ngatur. Jadi bercerminlah diri sendiri gitu. Jadi bagaimana maksudnya sikap kami yang diam itu sebenarnya harus diam atau ya bagaimana walaupun ada sedikit kekesalan, apakah harus dikasih tahu atau ditegur gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur Laili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat populer ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman. Ya. Jika kita yang melihat kemungkaran, maka harus merubah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan lisan kita, atau minimal dengan hati kita. Ketika Mbak Nur Laili ini melihat ada jamaah yang menutup auratnya belum maksimal, maka ini tugas yang melihat ya, tugas panitia terutama membenarkan, meluruskan penutupan aurat itu ya. Tentunya dengan cara yang baik, lemah lembut, penuh kasih sayang ya, sehingga yang diberikan, yang dinasihati itu juga tidak kesinggung dan tidak marah seperti itu. Jadi sampaikan saja bahwa aurat perempuan itu kan berbeda dengan aurat laki-laki. Laki-laki pakai celana panjang, pakai kaos sudah cukup kan itu seperti itu. Kalau perempuan kan harus rapi seperti itu. Jadi tidak hanya menutup aurat, tapi juga tertutup ya, batasannya kan itu kan, selain aurat tertutup juga tidak ketat ya, pakaian itu tidak ketat dan tidak transparan ya. Jadi percuma pakai gamis, pakai mukena tapi transparan kan gitu. Kelihatan apa yang ditutup oleh gamisnya itu. Jadi percuma pakai jilbab tapi transparan, rambutnya kelihatan, apalagi dipakai sholat. Nah gitu. Apalagi ketat lekukannya kelihatannya seperti itu. Nah ini tinggal disampaikan baik-baik saja, sambil memang ada solusi. Karena mungkin kenapa mereka pada nggak bawa mukena, mungkin pertama menambah beban tasnya gitu kan. Apalagi mukenanya gede-gede misalnya seperti itu. Jadi udahlah di masjid aja seperti itu. Nah ini juga mungkin bisa ada peluang kita nih berdonasi patungan untuk mukena misalnya seperti itu ya. Jadi tetap sampaikan sebaik mungkin. Masalah dia nerima atau tidak, udah itu bukan urusan Mbak Nur Laili lagi dan teman-teman, bukan. Jadi yang penting sampaikan, kemudian dia nerima atau tidak, ya udah itu urusan dia. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, hanya mengingatkan, hanya memberikan nasihat. Masalah dia masih nggak mau nerima, bahkan jawabannya terkesan sombong gitu kan, Allah kok yang mau tahu bukan Mbak misalnya, itu kan jawaban gimana gitu kan seperti itu. Jadi ya udah hanya ucapkan saja istighfar ya, minta ampun, doakan semoga orang itu mendapatkan hidayah seperti itu. Ya memang dalam berdakwah itu mengajak kebaikan, ya itu harus bisa menahan amarah. Kan itu enaknya saat itu ketika dia ngomong gitu kita lawan lagi dengan emosi kita. Tapi kan udah Mbak Nur bisa tahan amarah itu pahalanya lebih besar lagi seperti itu. Ya. Jadi mengingatkan itu kewajiban kita, berdakwah kewajiban kita. Masalah dia ikuti dakwah kita, ajakan kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Nur, semoga dimudahkan ya segalanya. Amin. Terima kasih Ustadz. Iya, karena kan pernah dengar gitu katanya kan la taghdab wala kal jannah gitu. Jadi diam adalah surga bagimu. Jadi ya udah, daripada kita orang diam aja gitu. Dulu tahu seperti itu. Betul. Ya. Iya, itu kan hadis yang di TK ya. Anak-anak kita di TK itu di PAUD sudah hafal hadis itu ya. La taghdab wala kal jannah ya. Sehingga nanti kalau mbak-mbak pulang ke Indo,
anaknya udah sekolah TK, nanti suatu saat misalnya marahin anaknya akan pakai dalil itu. Ya, mama la taghdab walakal jannah. Ya, jangan Terima marah kasih. ya, karena dapat surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Halimah, Ustaz mau bertanya. Yunlong. Nur Halimah mau bertanya ini Ustaz. Kalau iya. kalau lihat orang yang marah itu jelek banget, kenapa ya Ustaz? Bukan ketangannya tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenapa ngelihat orang marah itu jelek? Ya, padahal dia cantik misalnya, tapi kalau udah marah itu jelek. Emang ada yang marah cantik gitu kan? Nggak ada ya. Kenapa jelek? Karena emosi pertama ya, darahnya itu kan, darahnya tadi mendidih ya. Darahnya mendidih, energi negatifnya hadir, muncul, sehingga merubah raut wajah terutama ya. Matanya jadi beda ya. Inner beauty-nya juga pasti berubah seperti itu. Sehingga rata-rata ya semuanya lah gitu kan, kalau orang lagi marah ya kelihatannya jelek. Jadi coba aja foto kalau lagi marah, cepret gitu kan. Nih kamu nih kalau lagi marah jelek kan gitu sebenarnya. Ini itu yang pertama ya, aliran darah itu, emosi itu berpengaruh kepada inner beauty itu ya, kecantikan dalam diri. Yang kedua, marah itu kan dari setan ya, dari setan. Dan kita kalau mendengar kata setan ya, kesannya kan setan atau jin itu kan, kalau kita dengar kata-kata jin jahat, jin kafir, setan itu kan jelek kan gitu kan. Kayak si gerandong, kayak mak lampir, kayak gitu kan seperti itu. Nah itu tercermin di wajah manusia itu, karena dia marah itu berasal dari setan ya, berasal dari setan seperti itu, sehingga berpengaruh kepada wajah orang yang marah. Ya. Kemudian yang ketiga, marah itu kan emosi panas ya, dari api, itu kan dari api. Ya yang namanya api kan panas gitu kan. Api panas itu akan membakar apa yang ada di sekitarnya kan, membakar apa ya, matanya yang tadinya bagus, membakar senyuman yang tadinya bagus, membakar hidung yang tadinya bagus, yang jadi jelek, jadi berubah semua karena kebakar ya, terbakar oleh api amarah itu ya, terbakar oleh api amarah itu. Jadi kesimpulannya, nggak ada orang yang marah tetap cantik gitu kan, nggak ada, tetap akan berkurang kecantikannya, bahkan ya tadi jelek gitu kan, jelek ketika dia sedang marah ya, sedang marah. Itu jadi dari 3 faktor itu yang menyebabkan kenapa orang yang marah itu jadi jelek. Makanya biar awet muda ya, biar awet muda itu diantaranya adalah hindari marah ya, hindari marah. Insya Allah mereka yang bisa menahan amarah, bisa menahan emosi, itu salah satu hikmahnya adalah insya Allah akan terlihat awet muda ya, mudanya awet seperti itu ya. Wallahu alam. Itu Bu Haji Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umainah di Yunlong, Hong Kong. Maaf tidak bisa buka kamera Ustaz, lagi kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga hati saya dari niat-niat buruk ketika bertanya. Niat semata-mata untuk menuntut ilmu karena Allah. Amin. Tadi menurut penjelasan Ustadz itu, kalau kesempurnaan iman Islam seseorang bisa dilihat hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Terus pertanyaan saya, bolehkah saya mencintai keluarga bos yang ada di Hong Kong ini yang notabene-nya non-muslim Ustadz? Yang kadangkala sikap cinta kasih yang saya tunjukkan ke mereka itu bisa bikin mereka salah paham. Dan kadang kesannya tuh bikin kayak sayanya kok mudah dibully sama mereka gitu Ustaz. Semisal saya mencintai anak majikan ini tuh Ustaz. Dia sudah berumur 10 atau 12 tahun tuh. Dia anak cowok. Ya saya lembut sama dia, kasih
peluk cium itu seperti biasa gitu, yang saya anggap seperti anak saya sendiri. Tapi kesan baliknya yang saya terima dari dia itu, dia memperlakukan saya seperti saya ini girlfriendnya dia, Ustaz. Terus saya pertama saya biasain aja dulu gitu, saya nggak marah gitu. Terus kali kedua, ketiga, keempat saya sudah nggak tahan. Lepas itu saya bilang sama bos lah, anak kamu seperti ini. Terus akhirnya terjadi kemarahan di keluarga ini gitu. Ada sedikit kata-kata kasar gitu keluar dari bos ke anaknya itu. Terus maksud saya, bagaimana cara saya meredam kembali dan mensikapi diri saya sendiri ketika menunjukkan cinta kasih itu harus seperti apa sehingga membuat orang jangan salah paham gitu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yunlong ya. Dalam hadis tadi itu ya, kesempurnaan seseorang itu ya dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri ya. Itu berlaku untuk sesama muslim ya, untuk sesama muslim ya. Sekarang gimana kalau kepada non muslim? Islam itu rahmatan lil alamin ya. Islam itu agama kasih sayang, agama perdamaian, agama rahmat ya. Maka kita pun harus menebar cinta kasih dan sayang kita kepada non-muslim. Dengan harapan, dengan kebaikan kita, kasih sayang kita, mereka tertarik pada Islam. Loh, Islam itu ternyata luar biasa ya, moralnya, akhlaknya. Baik sekali seperti itu perlakuannya. Sehingga mereka nanti insya Allah mudah-mudahan tertarik untuk masuk Islam. Nah, masalahnya adalah lain lubuk, lain apa tuh, lain ikan gitu kan. Jadi setiap daerah, setiap negara beda cara memberikan kasih sayangnya itu gitu ya. Mungkin ketika ibu mbak di Indonesia sayang sama anak ya, apa ya, disayang, dipeluk, dicium gitu kan, apalagi anak yang masih kecil seperti itu udah biasa, memang begitulah di Indonesia kan itu. Tapi mungkin di Hong Kong berbeda. Nah, maka pelajari juga budaya-budaya di sana, bagaimana memberikan kasih sayang yang memang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Ketika kita misalnya berlebihan, nah akhirnya dia jadi salah paham kan gitu. Misalnya sampai tadi muncul girlfriendnya gitu kan, girlfriendnya padahal kan usia mungkin beda jauh seperti itu. Nah ini jadi berikan kasih sayang itu sewajarnya dan sesuai budaya mereka ya, sesuai budaya mereka ya. Jadi mohon maaf mungkin ketika mbak ini, ibu ini dan misalnya sering memeluk, sering mencium, kesannya mungkin wah jangan-jangan ini cintanya makna yang lain gitu kan, lope gitu kan. Jadi akhirnya dia memahami seperti itu ya. Jadi sesuai tradisi di situ seperti apa, kemudian juga jangan sampai berlebihan. Nah, apalagi mohon maaf kalau sudah 10 tahun kan, kalau dalam Islam itu anak disuruh sholat, kalaupun nggak mau dia boleh dipukul, kemudian pisahkan tempat tidur. Karena dia mulai masuk ke arah balik gitu kan, ke arah balik kalau puber. Nah, maka berarti ibu yang bukan mahram dengan si anak itu juga memberikan kasih sayangnya juga jangan menyalahi syariat ya. Yes. Jangan menyalahi syariat. Jadi sekarang dia sudah 10 tahun, beda dengan kemarin baru 5 tahun itu kan, baru 6 tahun, sekarang sudah 10 tahun. Apalagi anak sekarang banyak tontonan yang kurang bagus misalnya. Betul Ustaz. Dan saya sudah menjaga dia sudah 4 tahun ini, ketika dia dari umur 5 tahun ya. Ya. Jangan sikap saya tidak berubah, tapi dia yang berubah. Iya, dia memahaminya. Dia kan dulu dia kan masih belum menjelang puber, sekarang udah menjelang balik kan. Jadi banyak tontonan yang dia lihat juga kan seperti itu, pergaulan. Nah ini juga berpengaruh. Jadi mulai sekarang ya ibu
agak berbeda lagi perlakuannya karena dia sudah 10 tahun sudah mau balik seperti itu. Iya Ustaz. Ya, Dia pun berubahnya baru berapa 3 bulan ini. 3 bulan ini. Ya pertama saya tahan aja dulu. Mungkin perasaan saya saja gitu. Mm-mm. Tapi kan beda Ustaz. Iya. Iya, terus pas itu saya konsultasi ke Bu Bos, apa yang saya rasakan ini benar apa betul apa cuma perasaan saya saja gitu. Terus sama Bu Bosnya ditanya anaknya itu kenapa, ada apa gitu. Dia bilang karena dia nggak sengaja lihat di iPad katanya. Kalau sama girlfriend itu harus begini dia bilang. Ya Terus itu. saya kan bilang, tapi kamu nggak boleh melakukan ini sama Cece. Itu nggak boleh. Nanti kalau kamu terbiasa seperti ini, terus kamu keluar ke sekolah sama teman perempuan kamu seperti ini, kamu bisa dipukul sama orang. Saya bilang seperti itu sama dia. Ya itulah efek ya gawai handphone ya iPad dan segala macam. Nah itu makanya mbak-mbak ibu-ibu pastikan anak-anaknya di Indonesia dipantau ya. Dipantau. Ya Ustadz, takut sekali. Jangan sampai asal nonton. Iya, sebab saya sendiri punya satu putri, satu putra, dan usianya 10 tahun sama 7 tahun. Bagaimana cara mensikapi apalagi orang tua yang jauh di Hong Kong dengan anak yang di sana? Ada bapaknya kan? Ada Ustadz, alhamdulillah. Ya saya pun pikir nanti kalau anak sudah lulus SD, saya akan masukkan dia ke pesantren saja. Iya, boleh ya. Memang begitu sekarang solusinya pendidikan di pesantren ya. Apalagi bapak ibunya sibuk berkarir, anak lebih aman di pesantren ya. Semoga dimudahkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ufti atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ada yang mau disampaikan? Ini baru, banyak yang baru ya. Waktu saya ke sana 2019 nggak ada ya. Ustaz, kenapa kalau Ustaz yang kajian tuh lihat Ustaz wajahnya tuh rata-rata itu adem gitu, sejuk. Kenapa tuh Ustaz? Kayaknya kita tuh kayak adem gitu, kayak lihatnya tuh tenang banget gitu, kayak enggak lihatnya tuh nyaman gitu kalau lihat para Ustaz. Kenapa itu penyebabnya Ustaz? Terima kasih. Kalau tadi kan marah, sekarang lihat ahli Quran kayak sejuk dipandang ustazah, itu Ustaz. Termasuk manajer apa juga wajahnya tuh kayak apa ya, kayak berkarisma ya, adem gitu, nggak ada kelihatan marah. Belum pernah saya lihat beliau marah. Gimana sih? Apakah ada sesuatu itu di sana? Ya gimana? Jangan pula jatuh cinta. Ya. Ya. Jadi air wudhu ya, zikir, bacaan Quran, berusaha dekat kepada Allah ya, itu mungkin diantaranya ya, kemudian bisa menjaga emosi ya, berusaha meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nah itu mungkin salah satu penyebab ya terlihat adem, tenang gitu kan, seperti itu ya. Wallahu alam ya. Atau Bu Haji Nur Halimah bikin aja penelitian. Bikin penelitian nanti buat skripsi, tesis gitu, disertasi, pengaruh. Ayo pertanyaannya bikin gemes. Iya, saya jadi nggak bisa jawab. Enggak kan, lihat Ustaz aja dari tadi senyum aja gitu kan. Ini kalau kita bergurau ya kalau saya kelihatan marah nanti bubar ini pada lab Zoom semua, keluar semua nanti. Ya mungkin rahasianya itu ya takwa kepada Allah. Wallahu alam ya. Jadi
insya Allah selama kita tadi berusaha dekat pada Allah ya, membasahi wajah dengan air wudhu ya, selalu menjaga lisan kita, selalu berzikir. Nah, insya Allah Allah berikan perlindungan, berikan rasa tenang, rasa adem seperti itu. Ya. Kan malaikat itu juga menaungi ya, la tadau ajnihataha li talibin. Jadi mengepakkan sayapnya ya, melindungi, menjaga mereka-mereka yang berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak yang lain? Ustadz, Ya. apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menyuruh kita beriman kepada malaikat beserta tugas-tugas malaikat tersebut? Sedangkan Allah sendiri maha kuasa dan maha tahu. Terus kenapa Allah sepertinya butuh malaikat untuk mencatat amal kebaikan baik yang buruk, amal baik, amal buruk kita? Ini bukannya sudah dibahas di materi sebelumnya? Iya, sudah. Tapi saya belum sempat menanyakan hal ini. Saya sudah siapkan pertanyaannya, tapi saya nggak ada waktu untuk bertanya. Ya. Kenapa Allah kan maha segalanya ya? Allah itu maha segalanya ya. Kenapa masih apa tadi menciptakan malaikat itu? Iya, nyatet apa amal buruk baik dan amal baik dan amal buruk manusia. Iya. Jadi malaikat itu kan yang banyak, yang populer kan ada yang wajib itu ada 10 ya, ada 10. Salah satunya kan Raqib, Atid ya, mencatat amalan baik, mencatat amalan buruk. Ada malaikat Jibril, penyampai wahyu. Ada malaikat penjaga surga dan juga penjaga neraka. Ya. Pertanyaan ini sebetulnya memang tidak perlu dilontarkan ya, tidak perlu dilontarkan. Mohon maaf karena memang ini namanya amrun ta'abbudi kalau dalam istilah akidah itu. Amrun ta'abbudi itu urusannya ibadah. Jadi kita harus iman saja, percaya saja gitu kan. Kenapa sih Allah menciptakan malaikat? Kenapa sih Allah mengutus para nabi dan rasul kan gitu. Ini udah amrun ta'abbudi sebetulnya. Tetapi ketika kita ingin tahu ya apa sih hikmahnya gitu kan? Paling kita menggali-gali itu saja ya. Hikmahnya apa sih gitu kan seperti itu. Nah, ini bukan berarti mengurangi kekuasaan Allah. Ini bukan berarti mengurangi kemahahebatan Allah seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi tetap Allah itu maha sempurna, maha segalanya. Nah, cuma dalam apa ya, memberikan taklif ya, beban kepada makhluk di dunia ini, maka Allah libatkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi yang iman kepada Allah ya berarti harus iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab-kitab dan lain sebagainya. Ya. Jadi mungkin kalau logikanya sih ada pembagian tugas ya, pembagian tugas dan semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat Raqib kamu pencatat amalan baik, malaikat Atid kamu pencatat amalan buruk. Itu bukan berarti Allah tidak bisa nyatet, bukan ya, bukan. Kenapa sih nggak langsung saja wahyu itu dari Allah ke Nabi Muhammad SAW? Kenapa sih melalui perantara malaikat Jibril? Ini, jadi kalau Allah langsung ketemu dengan Rasulullah SAW, sungguh sangat mulia ya. Takutnya Nabi nggak kuat. Nabi Musa saja kan pingsan kan. Nabi Musa saja baru lihat cahaya Allah saja sudah sa'iqa bahasa Quran itu. Sudah langsung wahuwastaqim, langsung sakit, langsung pingsan seperti itu. Nah, apalagi melihat Allah langsung di dunia. Jadi terlalu mulia, terlalu terhormat. Nah, maka melihat Allah asli itu nanti ya di surga seperti itu. Untuk di dunia nggak bisa. Makanya lewat perantara ya Jibril misalnya. Walaupun dengan perantara Jibril pun Nabi Muhammad SAW awalnya kan ketakutan kan, ya.
awalnya menggigil kan ketika di Gua Hiro itu ya ada makhluk yang luar biasa itu kan Nabi sampai gemeteran, merinding, kinan sampai pulang ke rumah Khadijah dalam kondisi minta diselimuti. Nah ini itu baru malaikatnya, apalagi Allah yang turun ke dunia seperti itu. Nah ini jadi Allah sangat mulia sekali seperti itu. Nah termasuk juga mencatat ya ataupun tugas-tugas yang lainnya seperti itu ya, itu sudah hak kuasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Ustaz tidak salah paham dengan maksud dan tujuan saya untuk pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini saya sudah tulis dari minggu kemarin. Betul, saya juga sering dapat pertanyaan seperti ini di santri, di mahasiswa. Mohon maaf Ustaz, berhubung waktunya sudah jam 4 sore, mohon ditutup dengan doa nggih. Untuk Ukti Villa, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut untuk satu depannya lagi.